Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo anak-anakku kelas 10. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah kalau sehat semua. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan meskipun di masa pandemi ini. Dan alhamdulillah sekali kita semua dapat berjumpa dan bertemu melalui aplikasi Zoom kali ini. Semoga setelah ini atau dalam waktu dekat ini kita dapat berjumpa kembali di kelas seperti biasanya ya. Baik, sebelumnya kita mulai berdoa dulu sebelum memulai kegiatan kali ini. Ibu pimpin doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, alhamdulillah. Gimana? Di sini semuanya hadir semua tidak? Atau ada yang tidak masuk? Coba di calling-calling, nanti yang belum hadir diberitahu untuk segera gabung di grup Zoom kali ini. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang remaja dan perubahannya. Nah, apa sih maksud dan tujuannya kita mempelajari tentang remaja dan perubahannya? Nah, yaitu supaya kita sendiri tahu, dan terutama anak-anak kelas 10 tahu, kalian semua tahu bahwa perubahan yang terjadi pada remaja itu sangatlah penting kita pelajari. Kenapa? Supaya kita semua juga bisa bertoleransi kepada teman-teman kita. Kok yang laki-laki lihat perempuan, kok sekarang teman kita beda ya? Terus yang perempuan melihat teman kita temannya yang laki-laki, kok dia suaranya sekarang sudah berubah ya gitu. Jadi di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang itu semua, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara seperti ini ternyata remaja itu di masa-masa seperti itu adalah masa-masa di mana kita perlu adanya pemahaman begitu. Baik. Adik-adik di sini semuanya sudah siap kan mengikuti kegiatannya? Nah, sebelum kita mulai, Ibu ada sedikit permainan yaitu tepuk fokus. Tuh, ada yang udah tahu tepuk fokus? Kita mulai ya. Jadi seperti ini. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Saya siap untuk fokus untuk siap. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Gitu. Kita mulai pelan dulu ya. Jadi sebelum kita mulai materinya, supaya kita fokus dulu ya. Oke. Langsung ya. Mulai. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Saya siap untuk fokus untuk siap. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Lebih cepat lagi bisa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Saya siap untuk fokus untuk siap. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Saya siap untuk fokus untuk siap. Saya siap untuk fokus dan bersemangat. Oke. Baik, begitu. Gimana semuanya sudah siap untuk mengikuti layanan kali ini? Kita mulai ya. Baik, masa remaja dan perubahannya. Jadi, materi untuk pertemuan kali ini yaitu tentang masa remaja dan perubahannya. Nah, remaja itu apa sih? Menurut psikologi,
Remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun sampai 22 tahun. Nah, adik-adik yang di sini udah masuki usia berapa nih? Berarti kalian masuknya yang mana? Ayo. Remaja awal, remaja tengah, atau remaja akhir nih. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana sih perubahan remaja. Nah, selanjutnya rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu remaja awal yang sudah kita bahas tadi, yaitu usia 12 sampai 15 tahun. Remaja tengah itu 15 sampai 18 tahun. Dan masa remaja akhir itu 18 sampai 21 tahun. Untuk adik-adik kelas 10 ini mungkin sudah memasuki masa remaja pertengahan ya. Atau ada yang masih usianya 14 tahun. Iya. Baik, di masa remaja ini banyak sekali perubahan yang terjadi. Dan adik-adik semua yang di kelas 10 ini pasti sudah memiliki banyak sekali perubahan dari masa anak-anak dulu hingga sekarang ya kan? Karena semakin bertambahnya usia, perubahan tubuh, fisik, psikis, mental, dan lain-lain akan selalu berkembang dan tumbuh. Jadi, mulai dari perubahan fisik remaja. Apa aja sih perubahan fisik yang terjadi? Yang paling jelas menonjol yaitu pertambahan berat badan. Nah, ini yang di sini suka banyak makan, hobinya makan, sering jajan, itu pasti kelihatan sekali ya pertumbuhan berat badannya sudah tambah berapa kilo dari usia dulu 5 tahun hingga sekarang. Ayo. Oke, dan ditambah lagi dengan tinggi badan yang semakin drastis. Ya, apalagi nih yang cowok-cowok nih yang udah puber, begitu udah sunat langsung, wah, tingginya udah kayak tiang listrik. Tinggi sekali ya, adik-adik. Terus kemudian perubahan bentuk tubuh yang paling menonjol dan yang pertumbuhannya paling cepat yaitu sering terjadi pada wanita. Karena hormon dalam tubuh wanita itu lebih cepat berkembang. Bahkan sekarang banyak sekali adik-adik kita yang masih usia SD loh. Sekarang banyak sekali ya yang udah mulai haid gitu. Padahal pada zaman dulu-dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu itu orang remaja putri haid itu kira-kira usia SMP, bahkan ada yang udah hampir mau tua. Nah, itu tadi sebabnya karena banyaknya seperti ini hormon yang dirangsang lebih cepat. Nah, salah satu faktornya yaitu dari makanan. Nah, yang suka makan ayam nih, ayo. Ayam itu dikembangbiakkan dengan cara divaksin, diberi vitamin, diberi banyak sekali obat-obatan. Gimana caranya agar pertumbuhannya semakin cepat, biar bisa lebih cepat dijual dan pertumbuhannya itu pesat gitu. Jadi otomatis kalau kita sering makan ayam atau bahkan sayuran-sayuran pun banyak sekali itu pestisida dan lain-lain, itu juga akan mempengaruhi terhadap perubahan bentuk tubuh kita. Selanjutnya yaitu ada perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada. Nah, ini tuh terjadi pada perempuan, wanita-wanita yang
sedang mengalami perubahan karakteristik seksual itu pasti ditandai dengan membesarnya buah dada atau yang dulunya masih rata ya, sekarang sudah mulai ada bentuknya. Apalagi ini sudah kelas 10 ya, 10 SMA, jadi semakin pertumbuhan badannya semakin terlihat begitu. Kalau dulu SMP masih biasa-biasa saja, mungkin sekarang sudah berbeda dan mulai mengenakan mini set mungkin yang kalian mulai sekarang gunakan, atau bahkan sudah memakai bra. Nah, jadi ini untuk pelajaran, bukan untuk hal yang tabu ya, bukan hal tabu untuk dipelajari, karena ini memang terjadi pada diri kita. Untuk yang laki-laki, jangan terus malah ngejek, ih kok tambah besar, jangan. Itu memang semua terjadi pada setiap orang, terutama perempuan, itu pasti akan lebih terlihat perubahannya. Untuk itu, apa sih tujuannya sebenarnya mempelajari hal-hal seperti ini? Yaitu tadi, agar kita mengetahui, mendapat, oh ternyata seperti ini, kok dia sekarang begini ya, seperti ini ya, kok sudah berbeda ya, gitu. Jadi kita mengetahui, oh ternyata karena hal tersebut teman-teman kita kok jadi sekarang berubah ya, begitu. Jadi jangan terus mengatakan kalau ini tuh hal yang tabu, jangan. Ini memang semuanya itu adalah sebagai ilmu pengetahuan, begitu. Nah, selanjutnya ada lagi perkembangan pinggang. Pinggang perempuan itu akan lebih cenderung membesar, pinggulnya besar, nanti bertambah ukurannya lebih besar gitu kan. Itu terjadi pada perempuan biasanya. Nah, kemudian untuk kumis, nah ini untuk laki-laki nih, kumis dan suaranya membesar, lebih dalam, ngebas gitu ya istilahnya ya, suaranya jadi lebih gede gitu ya kan. Untuk itu perkembangan pada laki-laki itu ya terdapat tumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar kemaluan dan juga ketiak, bumbu kumis, bahkan ada yang jenggot gitu kan, suaranya semakin besar begitu. Nah, itulah perkembangan fisik yang atau karakteristik seksual yang berkembang. Kemudian ada juga pada perkembangan ini pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol. Pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis. Nah, banyak sekali nih adik-adik yang memiliki pemikiran menjadi lebih logis, lebih banyak wawasan karena sudah banyak ketemu banyak teman-temannya, misalnya yang dari SD ke SMP udah banyak temannya, pemikirannya oh dia kok seperti ini, terus ikut-ikut, terus jadi memiliki sebuah pemikiran sendiri. Kadang kalau diberitahu oleh orang tuanya sudah gak mau menurut gitu, karena remaja pasti memiliki pemikiran tersendiri yang idealistisnya tersendiri begitu, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Itu betul sekali, karena dulu ibu juga pernah menjadi remaja, jadi rasanya itu pengen keluar terus, pengen main terus, pengen pokoknya ya sama teman-teman gitu. Tapi memang kalau dulu waktu ibu sekolah itu kan tidak online seperti ini, jadi berangkat pagi, pulangnya sore. Nah, setengah hari sendiri kan sudah
habis di sekolahan, kemudian di rumah hanya sebentar, cuma numpang tidur lah istilahnya. Jadi kan waktu dengan keluarga di rumah itu lebih sedikit sebenarnya, karena lebih banyak menghabiskan waktu belajarnya di luar gitu. Tapi kalau di tengah pandemi seperti ini, waktu kita habis di rumah memang, karena gimana lagi, kita harus menjaga jarak, tidak boleh keluar rumah kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, begitu kan. Nah, jadi harap dimaklumi. Kadang remaja itu lebih suka menyendiri, ya kan? Jadi memiliki sikap yang berbeda dari biasanya. Suka menyendiri di rumah atau di kamar terutama. Kalau yang punya hobi ya kadang disalurkan lewat suka musik, yang bermain musik, suka main gitar, suka menulis ya menulis, begitu kan. Dan remaja itu cenderung perubahannya tuh banyak diemnya kadang. Kalau yang sering ibu amati itu seperti itu, mereka jadi lebih pendiam gitu ya. Mungkin memang karena itu tadi, pada perkembangan kemandirian dan identitasnya itu, idealisnya masih tinggi begitu. Dan di masa remaja ini merupakan masa dimana kita mencari jati diri, bukan begitu kan? Ya, jati diri. Aku ki janjane sapa toh? Aku ki sebenarnya tuh siapa? Dan aku tuh harus bagaimana gitu. Kadang banyak sekali perubahan yang terjadi, faktor-faktornya yaitu karena lingkungan, pertemanan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana perkembangan seorang remaja pada usia-usia tertentu. Nah, ini saya ulang lagi, tadi di usia sekitar 12-15 tahun itu berarti kan usia SMP ya, untuk usia-usia anak-anak SMP. Jadi di masa itu memang sangat rentan sekali anak itu sedang mencari jati dirinya. Kalau sampai salah langkah, pasti akan mempengaruhi masa-masa berikutnya begitu. Harus dioptimalkan di masa remaja awal ini untuk mengembangkan potensi yang ada. Misalnya, agar waktu belajar tidak terbuang sia-sia, mengikuti kegiatan kalau mungkin dulu ya, kalau sebelum pandemi ini bisa ikut ekstrakurikuler, misalnya suka basket main basket, suka futsal main futsal, kalau suka pramuka ya ikut kegiatan pramuka, karena pramuka itu sendiri juga banyak sekali kan kegiatannya dan sangat cocok sekali untuk masa remaja awal, karena kegiatan di SMP Penggalang, terutama golongan Penggalang itu kan banyak sekali permainan-permainan, terus tantangan-tantangan yang pokoknya menantang sekali begitu kan. Nah, itu bisa disalurkan lewat hal seperti itu. Atau yang suka musik bisa ikut les musik, misalnya suka punya suara bagus bisa ikut nyanyi, les vokal ataupun yang lainnya. Kalau suka akademik ya monggo diasah lewat les-les private, misalnya di tempat-tempat bimbel begitu, agar nilainya semakin bagus, apa yang diinginkan bisa tercapai begitu. Dan yang paling penting adalah di masa-masa tersebut tidak terbuang sia-sia waktunya. Kalau hanya untuk bermain gitu atau jalan-jalan itu malah sia-sia begitu. Kemudian di masa remaja pertengahan
itu kan usia SMA, mulai meranjak untuk ke masa remaja akhir. Dan di masa tersebut biasanya mereka sudah merasa saya ini udah mau dewasa loh gitu. Saya ini bentar lagi udah mau kuliah loh begitu kadang kan ya di masa SMA tersebut. Nah, setelah itu hal apa sih yang perlu dilakukan untuk menghadapi itu semua? Banyak sekali yang perlu kita lalui begitu. Jadi bisa seperti di awal, seperti remaja awal itu bisa menyalurkan hobi lewat lewat hal-hal yang positif begitu. Jadi untuk masa remaja pertengahan ini kan mungkin akan lebih berani, lebih berani expose gitulah istilahnya. Kalau misalnya yang suka nulis bisa mulai bikin novel, bikin cerpen, bikin puisi. Terus untuk yang nyanyi juga mungkin karena sudah sering diasah di masa remaja awal, jadi wah sekarang saya bisa nulis lagu, bisa ngajari adik-adik yang lain untuk belajar lah, itu malah lebih bagus, lebih bermanfaat begitu waktu luangnya. Untuk yang suka ekstrakurikuler seperti saat SMP dulu ya dilanjutkan sebisa mungkin. Kalau hal apapun hobi yang ditekuni, kalian pasti akan merasa lebih semangat begitu kan ya mengerjakannya. Apalagi kalau sudah punya prestasi, tuh misalnya nih bisa badminton, terus bisa sudah ikut lomba-lomba di tingkat nasional misalnya. Nah, terus diminta untuk melatih. Nah, di masa remaja pertengahan ini kok kalian sudah bisa melatih atau bisa menjadi leader seperti itu, terus dapat income misalnya setiap les ada yang les dengan kita nanti kita mendapat fee berapa gitu. Wah, lumayan sekali itu untuk tambah-tambah uang saku. Kalian bisa beli misalnya untuk perlengkapan sekolah kalian sendiri, itu kan malah lebih menyenangkan bukan? Nah, kemudian di masa remaja akhir di usia 18 sampai 21 tahun itu biasanya usia di masa perkuliahan ya. Kalau misalnya sedang kuliah ya berarti sudah memikirkan karirnya. Oh, kalau saya kuliah di sini nanti kita kira-kira kerjanya di mana begitu kan. Kalau misalnya untuk kalian yang kurang mampu kalau belum bisa melanjutkan pendidikan di dunia perkuliahan, berarti mungkin kalian bisa saja melanjutkan bekerja, itu tidak apa-apa. Tetap kalian menjadi di masa remaja akhir ini menuju dewasa harus pandai-pandai mengatur waktu, manajemen waktu, keuangan dan lain sebagainya. Karena di masa remaja akhir ini sangat rentan juga, dimana kalian sudah mulai memikirkan kadang, wah teman-temannya kalau yang di usia 21 mungkin ya ada yang sudah mulai menikah, ada yang bahkan sudah punya anak. Nah, itu sebaiknya dipikirkan matang-matang bagaimana untuk kehidupan kita selanjutnya kita pikirkan benar-benar matang di usia remaja akhir ini. Jadi setelah ini tugas untuk kalian yaitu mendiskusikan bagaimana perubahan yang terjadi pada setiap tingkatan yang tadi Ibu sebutkan, yaitu ada 3 fase, yang mana ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Nah, kalian bisa mencari informasi tersebut, dan kemudian nanti kalau waktunya masih cukup, kita akan diskusi tentang permasalahan tersebut, begitu ya. Bila nanti waktu tidak memungkinkan, mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, begitu ya. Baik, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi,
akan Ibu akhiri, dan sebelum Ibu akhiri, Ibu minta kesimpulan dari pertemuan kali ini. Mungkin ada yang bisa? Baik, dari Ibu dulu mungkin kesimpulannya yaitu setiap remaja pasti akan mengalami perubahan. Setiap perubahan pasti akan banyak sekali timbul permasalahan dan banyak sekali yang akan membuat hidup kalian berbeda. Namun dari demikian, sebagaimana mestinya kita harus bisa bersikap dewasa menyikapinya, karena di masa remaja kalian adalah masa-masa di mana mulai membentuk kepribadian kalian, bagaimana mencari jati diri kalian. Jadi di masa tersebut Ibu mohon kalian semua dapat menjadikan diri kalian itu jauh lebih baik, jauh lebih dari sebelumnya, begitu ya. Dan tidak lupa untuk selalu meningkatkan ibadahnya, amal baiknya, baik yang non-muslim maupun yang muslim. Ibu harap kalian tetap selalu mengingat siapa Tuhan kalian, siapa pencipta kalian, dan sebaiknya selalu menghadirkan Tuhan di setiap kegiatan kalian, gitu ya. Jadi karena pertemuan kali ini untuk diskusinya belum bisa kita laksanakan, kemungkinan kita akan melanjutkannya di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas lagi tentang diskusi permasalahan remaja dan perubahannya di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pada kali ini, Ibu akan memimpin berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan layanan pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, adik-adik, anak-anak kelas anak-anak kelas 10. Semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan bila memang terpaksa untuk bepergian, jangan lupa membawa hand sanitizer atau sabun cuci tangan. Terus juga selalu berdoa. Jangan lupa untuk meminta keselamatan dan kesehatan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.